Menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa seperti pemilihan presiden tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap jurnalis. Hal itu pula lah yang dirasakan oleh 4 orang reporter Berita Satu, yaitu Carlos Michael, Nesya Megawati, Anggi Natalia, dan Adisti Larasati. Selama sebulan lebih mereka mendedikasikan dirinya untuk meliput proses kampanye pemilihan presiden tahun ini. Baik suka dan duka telah mereka rasakan. Mendengar berbagai visi dan misi capres-cawapres yang dikumandangkan ke segenap wilayah tanah air merupakan keseharian keempatnya. Apa yang mereka jalani itu tentunya akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Kini sehari jelang pemilihan presiden, sebuah harapan akan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil menjadi sebuah keharusan. Agar perjuangan para jurnalis muda itu tak menjadi sia-sia. Ya, dan seperti apa pengalaman keempat reporter Berita Satu dalam meliput proses kampanye pemilihan presiden serta sejauh mana mereka telah mengenal sosok capres dan cawapres yang bertarung dalam Pilpres tahun ini. Telah hadir di studio Berita Satu, yaitu ada Nesya Megawati dan juga Carlos Michael, ada juga Anggi Natalia dan juga Adisti Larasati. Dalam dialog ini adalah dialog jurnal siang yang sangat spesial. Kita akan membahas bagaimana pengalaman dari teman-teman yang bertugas di lapangan pada saat mereka mengikuti calon presiden. Sebelah kanan saya di sini sudah ada Nesya dan juga Carlos, dan juga sudah ada Adisti dan juga Anggi Natalia. Saya akan mungkin tanyakan dulu, ini pada cantik-cantik dan udah ganteng-ganteng, di lapangan nggak kayak gini kan ya? Enggak ya? Beda. Beda ya, beda banget ya. Kalian tuh berapa lama sih kalian mengikuti capres dan cawapres kalian itu? Selama masa kampanye. Berarti udah berapa bulan tuh? Kalau saya sih mulai dari Prabowo mulai pileg ya, mulai dari pileg berarti sekitar 3 bulan lah, 3 bulan sampai hari ini. Oke, sama juga ya, berarti Nesya sama Carlos juga 3 bulan ya. Bosan nggak sih kalian ngikutin capres-capres itu? Iya, ada kalanya sih bos. Ada kalanya, oke. Saya tanya ke Adisti deh. Adisti, pada saat ditugaskan pertama kali untuk meliput capres Prabowo dan juga Hatta, itu perasaan apa yang paling mendominasi dari Adisti? Kebetulan kan aku ditugaskan untuk mengikuti kampanye dari calon wakil presiden Hatta Rajasa selama masa kampanye, dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita semua dan merasa bangga itu pasti. Waktu sudah mengikuti itu akhirnya menurut Adisti nih, Hatta Rajasa itu kayak gimana sih sekarang ternyata orangnya? Hatta Rajasa itu low profile, pendiam, dan kalem. Dan kalem. Kalau sama juga, kalau Adisti, kalau Anggi ini berarti ke Prabowo ya? Ya? Kebetulan dari awal kantor sudah menugaskan aku untuk mengikuti kampanyenya Bapak Prabowo, yaitu capres nomor 1 kan. Awalnya sih kayak apa ya, tantangan dan bangga juga kita bisa mengikuti pemilihan umum 5 tahun sekali gitu kan. Tapi juga tantangan karena kita melihat kalau Pak Prabowo itu kan orangnya kayak tegas dan kayak serem gitu kan. Tapi begitu lama udah ngikutin beliau sih, orangnya juga kadang juga asik juga sih gitu, orangnya juga kadang lucu gitu kan, jadi nggak seserem apa yang kita lihat pertama kali gitu. Jadi di balik figur yang katanya tegas itu, dia ternyata ada sisi humorisnya juga, ada sisi humorisnya dan sisi ramah juga sama wartawannya juga. Oke, nanti saya akan tanyakan seberapa humoris sih sebetulnya Prabowo Subianto, tapi saya tanyakan dulu ke sebelah kanan saya. Di sini ada Nesya dan juga Carlos. Kalau Nesya sama Carlos nih, saya mulai dari Nesya dulu. Nesya, waktu pertama kali ditugaskan Jokowi, itu apa yang dirasakan pertama kali sama Nesya? Sebenarnya kalau misalnya untuk ngikutin Jokowi itu sejak dari pada saat Pilgub Jakarta. Terus lanjut. Itu udah lama banget. Udah lama sebenarnya. Itu kalau 1 tahun lebih, mungkin 2 tahun kali ya, ngikutin Jokowi. Dan ketika pada saat ditugaskan lagi untuk menempel Jokowi di pada saat pileg ini ataupun pada saat Pilpres ini, ya bangga karena artinya bahwa misalnya iya, kita ada dalam sejarah ketika pada saat pemilihan 5 tahun sekali ini gitu sih. Carlos? Kalau saya memang ditugaskan oleh Korlip itu mulai sebulan yang lalu. Tapi memang perjalanan mengikuti kampanye itu sebelumnya memang bersama Ibu Megawati, kemudian berlanjut ke Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala, dan setiap hari selama sebulan, kurang lebih sebulan seminggu bersama dengan beliau kemanapun dia pergi. Gitu. Yusuf Kala itu seperti apa sih yang banyak orang nggak tahu itu kalau menurut Carlos? Karena kan Carlos ngikutin ini tiap hari nih. Seperti apa sih Bapak Yusuf Kala itu sebetulnya? Kalau mungkin pakai angka, kalau saya udah kenal Yusuf Kala itu 100% memang orangnya seperti itu. Saya nambah lagi 25%. Jadi 100% dari apa yang dipahami oleh publik, kemudian dipahami oleh saya bahwa JK itu orangnya seperti ini.
ternyata nambah gitu. Dia lebih dari itu. Seorang yang berusia 72 tahun, tetapi selama sebulan lebih itu, kecuali seminggu terakhir setelah kemudian dikabarkan sakit, itu memang tidak berhenti untuk ke daerah-daerah pedalaman, ke daerah-daerah. Saya hitung ada sekitar 28 provinsi selama sebulan lebih ini tempat kita berkunjung untuk berkampanye bersama Pak Yusuf Kala. Oke, kalau Nesya udah 2 tahun nih ya meliput Jokowi. Pasti Nesya udah tahu banget nih keseharian seperti apa. Sebetulnya Pak Jokowi itu sesuai nggak sih dengan pemberitaan yang selama diberitakan oleh media? Dan sebenarnya kalau misalnya Jokowi selama 2 tahun ini sama sebenarnya yang apa yang dilihat oleh media, yang kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Yang kita kalau misalnya liputan misalnya masuk pagi sampai mau harus long shift sampai malam, karena memang kalau mau dihapus juga bingung mau dihapus di mana, karena kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Terus ya udah akhirnya yang terus dia belusukan gitu yang memang harus kena ekstra, dan memang ya itu apa adanya sih. Jadi yang agak 2 tahun mengikuti belusukan, terkadang tuh misalnya kita pikir Pak Jokowi bisnis mau kemana sih gitu, mana kita tahu. Kadang-kadang ajudan pun atau si driver yang ajudan juga mau kemana sih mas sekarang Pak Jokowi, nggak tahu, udah ikutin aja. Jadi memang sudah 2 tahun itu tetap aja Nesya nggak tahu dia mau kemana. Nggak pernah tahu kemana. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang sebetulnya tidak banyak orang yang tahu bersama dengan teman-teman kita yang meliput mereka setiap harinya. Sesaat lagi tetaplah di Jurnal Siang. Bersama kandidat Pilpres selama 1 bulan lebih menjadi pengalaman tersendiri bagi wartawan yang ditugaskan pimpinan redaksinya untuk meliput salah satu kandidat secara tetap. Dan berikut laporan reporter Carlos Michael tentang keseharian para wartawan yang ditugaskan untuk meliput Cawapres nomor urut 2 Yusuf Kala. Selama 1 bulan ini kami para wartawan, jurnalis dari berbagai media, baik televisi, online, cetak maupun media lainnya, bersama-sama dengan salah satu kandidat Pilpres, yakni calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala. Dan di sini seperti Anda lihat, kami berada di Lans Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini ada teman saya nih. Hey. Ini teman jurnalis dari Metro TV. Namanya siapa? Yasir Nenek Ama. Ya, Yasir Nenek Ama. Ini artis Metro TV nih. Bang Nenek, selama 1 bulan bersama dengan Pak JK mengikuti kesehariannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan apa suka dukanya? Seru, menyenangkan. Dukanya mungkin capek. Udah, tapi seru kok. Pak JK melayani media dengan baik. Timnya Pak JK. Suka duka selama sebulan bersama dengan Pak JK seperti apa? Asik ya, bersama dengan Pak JK banyak hal yang kita dapatkan, semangat ya, motivasi, ilmu dan sebagainya. Kan pasti ada suka dukanya. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin kesulitan apa, itu suka dialami nggak? Ya, kadang-kadang setiap tempat selalu ada tantangan. Apalagi ini Pak JK kan ada di beberapa tempat dan cukup intens aktivitasnya setempat. Ya. Jadi banyak yang menarik yang dipersiapkan. Misalnya kita harus berjalan darat, harus naik heli dan sebagainya ke satu tempat untuk menyampaikan visi misi yang disampaikan oleh Pak JK kepada masyarakat. Selama ini apa yang dirasakan sebulan bersama dengan Pak Yusuf Kala? Ya, sebulan dengan Pak JK menyenangkan, liputan yang tidak terlalu melelahkan dalam pengertian teratur ya. Schedule-nya ada, sehingga kita sebagai kameramen bisa memilih untuk liputan yang lebih bagus. Sebagai jurnalis pasti kan kita bukan manusia super, pasti ada rasa capeknya, ada rasa keselnya, ada gembiranya. Gimana yang abang rasakan selama ini? Ya, pasti itu bercampur jadi satu, tapi sebagai tugas jurnalis ya kita harus tetap melakukan hal itu dengan rasa senang. Kalau dengan rasa senang ya tentu hasil gambar pun akan riang alias bagus. Oke. Terima kasih Bang. Itu salah satu kameramen dari stasiun televisi SCTV, dan tentunya kita tahu bahwa berbagai suka duka dialami para jurnalis ini selama meliput para kandidat Pilpres, salah satunya juga meliput Pak Yusuf Kala. Ada yang sakit, kemudian ada yang kesal, ada yang gembira, namun semuanya itu berbuah manis
di akhir kampanye pada hari ini kita melihat bahwa situasi damai dan juga persahabatan antar para jurnalis dapat terjalin satu sama lain. Dan diharapkan juga bahwa memang pekerjaan jurnalis ini, walaupun bersama-sama dengan salah satu kandidat pilpres, mereka atau saya dan kita semua tetap memberitakan sesuatu yang objektif untuk kemajuan bangsa ke depan. Carlos Michael, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya akan langsung ke Carlos. Tadi Carlos ini udah cerita banyak nih tadi mengenai bagaimana situasi di teman-teman wartawan di tempat Cawapres Yusuf Kala. Mungkin cerita lagi dong sedikit sebetulnya keadaan para wartawan itu meliput selama berbulan-bulan nih Yusuf Kala. Itu seperti apa sih? Justru karena bikin LOT, sebetulnya jelas. Tapi memang ada begitu banyak suka duka seperti yang tadi digambarkan dalam paket itu, bahwa memang kita itu bukan manusia super ya. Jadi kita sempat berdialog dengan Pak JK. Pak JK nanya, kalian capek nggak? Gitu. Dan kita bilang, capek Pak. Saya aja 72 tahun semangatnya seperti ini. Kalian masih muda-muda gitu. Dan memang apa yang ditempuh oleh seorang Yusuf Kala itu memang harus ditempuh kita juga. Seperti Nesya mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain belusukan ke daerah-daerah terpencil atau ke satu tempat yang begitu jauh, ya memang resikonya seperti itu. Kita harus ada di sana dan tidak bisa memilih untuk tinggal, termasuk kalau ada perintah dari redaksi sendiri, misalnya Korlip live dong atau gimana gitu, produser meminta seperti apa, kita harus mengatakan bahwa kita ikut rombongan. Tidak bisa seenaknya kita sendiri, kita harus menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh rombongan itu sendiri. Tapi perhatian dari Pak Yusuf Kala ke wartawan itu tinggi ya kayaknya. Kalau untuk saya memang merasakan, nggak tahu teman-teman yang lain, bahwa Pak JK itu di pesawat itu setiap kali perjalanan itu pasti harus bersama-sama di kabin belakang bersama dengan wartawan. Dia bukan saja mendekati, menyapa, tetapi pernah sesekali itu duduk bersama dan menanyakan secara personal, kamu itu siapa? Oh Carlos Pak, asalnya dari mana ini? Dan semua seperti itu. Para wartawan yang embedded Pak Yusuf Kala itu ditanyakan. Sama nggak ya kalau kita tanya ke capres yang nomor urut 1 nih? Kalau Hatta Rajasa ini kalau misalnya ke wartawan itu seperti apa sih? Mungkin Adisti bisa cerita, itu situasi wartawan itu sama nggak yang dialami dengan Carlos? Sama aja, karena kan kita memang harus mengikuti agenda mereka dan itu padat sekali. Sementara dari redaksi harus, ayo kita feeding gambar, kirim gambar, dan gimana caranya kita harus menyiasati, pintar-pintar kita bagi waktu, bagaimana di saat kita lagi makan kita juga harus kirim gambar untuk kebutuhan redaksi juga. Dan pernah makan nggak? Iya, itu dia. Kadang sampai nggak sempat makan. Tapi Pak Hatta Rajasa sama nggak dengan Pak JK itu? Maksudnya dia dekat dengan wartawan nggak sih sebetulnya? Kalau untuk kita memang nggak satu pesawat, tapi kalau misalkan kita turun, kita pernah ke salah satu kota dan kita belum dapat mobil. Dan dia melihat kita masih berdiri semua, dia nggak jadi pergi dan dia make sure dulu wartawan harus dapat mobil baru kita jalan sama-sama. Itu sebenarnya kan sama juga sebenarnya ketika pada saat Pak Jokowi pada saat pileg kemarin, pada saat pileg kalau nggak salah, jadi kita satu pesawat di Halim itu jam 12 malam kalau nggak salah. Sama persis kayak Anggi, jadi kayak Adis, jadi pas nyampe di Halim ya udah tutup itu Halim, yang nggak ada bandara kan, akhirnya yang dia nungguin yang akhirnya semua ajudan pengawal itu yang nyariin taksi untuk yang benar-benar make sure oke, wartawan sudah naik, baru dia pulang. Oke, jadi memang perhatian itu sangat besar juga kepada wartawan ya. Sebenarnya gitu sih. Sampai bertanya, kalian udah makan, kalian capek, hotelnya gimana? Misalnya satu saat ya kayak pengalaman misalnya ada misteri gitu kan. Bapak nanya gitu, gimana hotelnya? Hotel tua misalnya, ada enggak? Seperti itu, sampai sejauh itu, sampai ke persoalan-persoalan seperti itu ditanyakan oleh seorang kandidat. Oke, kita akan lebih tanyakan lagi. Saya akan tanyakan juga ke Anggi, bagaimana ya, Pak Prabowo, Ya. sama dekat nggak sih dia ke wartawan sama dengan capres yang lainnya? Namun di segmen berikutnya pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Kembali di dialog khusus Jurnal Siang dan kita masih membahas bagaimana kedekatan dari para capres dengan para wartawannya. Tadi saya belum sempat tanyakan kepada Anggi nih. Anggi, bagaimana kemudian ini Pak Prabowo dengan wartawan itu sepertinya seperti apa sih hubungannya? Kalau untuk Pak Prabowo sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda sama Adis ya. Maksudnya kita kalau
kita perjalanan kampanye, kita memang beda pesawat, berbeda dengan mungkin Carlos dengan Pak Yusuf Kalla, Nesya dengan Pak Jokowi gitu kan. Kalau kita beda pesawat, kita pesawat sendiri dengan tim sesnya, ajudannya, wartawan, sedangkan Bapak pakai jet pribadi gitu kan. Mungkin kalau jadi beda pesawat. Beda pesawat gitu kan. Tapi di luar sosok Bapak yang mungkin kelihatannya cuek, tegas, dan kelihatannya mungkin orangnya garang gitu ya. Tapi beliau tuh sempat, maksudnya sesekali perhatian juga sama wartawan-wartawan. Kalian udah makan belum? Makan aja dulu gitu kan. Masa liputan terus gitu-gitu. Itu kan sisi lain dari beliau yang mungkin kelihatannya tuh orangnya cuek atau gimana gitu kan. Tapi kalau untuk suka dukanya sih mungkin gak jauh beda sama Carlos, Nesya juga Adis ya. Maksudnya keribetan, keriuhan karena kita mengikuti kampanye, kita harus cepat mengikuti pergerakan mereka. Kita juga harus ngikutin kantor, harus feeding, harus juga mungkin kantor minta live gitu kan. Kadang juga kadang sinyal nggak ada. Terus di saat mereka tim ses dan wartawan lain mungkin bisa makan atau apa, kita nggak bisa karena kita harus feeding gambar. Karena kan kita berita harus cepat naik gitu kan. Kadang pernah kita pengalaman satu hari itu makan cuma di pesawat 3 kali. Itu perjalanan Makassar Manado karena memang nggak ada space waktu gitu kan untuk kita istirahat, bahkan untuk buang air. Kan pada sakit nggak sih Sebenarnya kalau kayak gitu? kalau misalnya makan masih mending, kalau misalnya buat makan di pesawat. Kita tuh kalau misalnya liputan Pak Jokowi, terutama jalur darat gitu ya, itu ya udah makan tuh yang ala kadarnya aja sadarnya. Tapi anehnya, jadi kalau misalnya logikanya kan kalau misalnya makan nggak makan berat itu nggak ada, tapi rata-rata yang ngikutin Pak Jokowi itu justru malah berat badan tuh malah nambah. Berat badan malah Iya, nambah. karena ngemil-ngemil dulu kan. Ada yang makan. Karena ya udah, karena Itu terjadi di Indonesia aja atau semuanya nih? Sama. Karena semua, Karena kita sesempatnya nggak teratur. makan. Ada makanan ya udah kita makan, nggak menghitung ini jam makan atau enggak gitu kan. Selagi sempat makan. Tapi sempat pada sakit nggak sih? Kan padat banget tuh kayaknya. Nesya gimana? Kalau aku sih alhamdulillah nggak, sebelum pilek itu sempat sakit, tapi maksudnya bukan dalam rangkaian satu kampanye ini. Justru malah teman-teman yang kemarin pada akhirnya pada saat kampanye terakhir tuh yang sampai ada yang tumbang, yang harus dioperasi, dan akhirnya karena memang saking udah sangat kedekatan satu sama lain, akhirnya yang kita sendiri yang men-take care. Dan untungnya adalah jadi salah satu teman kita yang biasa yang medit Jokowi itu sakit, benar-benar yang kita take care sendiri, bahkan yang udah deh lo lepas kita aja biar rombongan tetap jalan, dan kita yang men-take care dia sampai ke Jakarta, sampai operasi, karena ya udah. Dan untungnya kantor mengerti ketika pada saat gue harus nemenin temen gue sakit ya. Tetapi campers, kameramen tetap ikut rombongan, kita pisah, dan untungnya kantor juga memaklumi ketika situasi memang ya darurat gitu. Gitu sih. Oke, baik. Kalau Anggi gimana? Ya memang karena memang mobilitasnya tinggi ya, kita padat gitu, harus ngikutin beliau, dan kita lari ke sana kemari gitu kan. Pernah sih pengalaman waktu sehari sebelumnya kita Lampung sama Palembang. Nah besok subuhnya paginya kita harus ngikutin Bapak ke Subang. Akhirnya karena capek, perjalanan ke Subang itu naik bus 5 jam. Sedangkan di sana di tempat kampanye hanya sejam ya. Balik lagi 5 jam lagi, dan itu sempat yang pulang dari Subangnya di bus itu sempat yang menggigil, udah demam karena mungkin capek gitu kan. Udah yang badannya udah sempat drop, tapi gimana caranya, kampanye masih panjang, kita berusaha untuk gimana biar cepat sehat gitu kan. Oke, baik. Kita nanti di segmen berikutnya saya akan meminta teman-teman untuk menilai bagaimana kinerja dari tim sukses masing-masing. Bagaimana kan paling deket nih ya dengan tim sukses masing-masing ya. Namun di segmen berikutnya jurnalisnya akan segera kembali. Ya, sebelum kita kembali dalam dialog jurnal siang, pengalaman reporter bersama Capres-Capres, terlebih dahulu kami tampilkan sejumlah foto milik keempat narasumber yang hadir di studio saat mereka bersama dengan Capres-Capres yang diliputnya. Nah ini Nesya ya, ini mungkin yang tahu ya. Ini pada saat apa nih Nesya? Kalau tadi yang Jokowi di panggung itu dia pada saat di Senayan dia udah enak ke panggung nih, tapi justru malah dia di belakang gitu. Duduk gitu. Terus kalau ini sama keluarga bersama dengan Ibu Ana. Ibu Ana sangat baik orangnya. Ini dan lucu aja orangnya. Ibu Ana bersama keluarga juga malu-malu sedikit sih emang. Tapi memang sebegitu ya. Figur Ibu Ariana ini memang pemalu gitu ya. Pemalu. Ini sama Ayang sama Kaisang. Pertama Ayang tuh nggak mau foto. Kaisang dulu foto, baru kita selfie, baru dia mau ikutan. Pak Jokowi ini susah sekali diajak foto, tapi gampang nggak sih kalau diajak foto kalau sama teman-teman? Gampang sih. Nah ini kita lagi makan, jadi kita minta sesi waktu itu sama Pak Jokowi, Pak kita minta agak ini dong Pak, misalnya doorstopnya seperti apa, dan dia yang menerima masukan dari wartawan gitu. Oke. Waktu itu berapa piring, Nes? Nah itu Kan ada berapa piring, Nes? ya Mumpung kan. makan dah.
Nah selanjutnya ini mungkin Carlos ya. Carlos mungkin bisa cerita ini pada saat di mana ini? Iya, ini kebetulan baru saja terjadi kemarin ya, dalam perjalanan kami menuju Makassar. Jadi bersama-sama wartawan pulang kampung Pak JK setelah kampanye. Jadi dia memutuskan untuk pulang kampung bersama Bu Mufida, dan itu ada di kebun pohon mangga di pekarangan belakang rumahnya. Nah itu ada wartawan Kompas, ada teman dari Metro TV, dan memang di sana kita ngobrolnya santai. Pak, mangganya kapan dipanen gitu? Rumahnya itu dari kapan ditinggali gitu, dan memang percakapannya Interaksinya itu iya, tinggi interaksi ya? Oke. seperti biasa. Gitu. Nah ini kita lihat foto-foto, ini Anggi nih kayaknya ya. Kalau Anggi ini di mana nih Anggi? Ketika di Lampung ya, di Lampung habis dari Palembang terus Lampung, dan ini ketika selesai kampanye terakhir dari Bandung, ini pesawat yang selalu bawa kita kemana-mana. Kampanye. Ada berapa provinsi sih yang didatangi dari Pak Prabowo? Sebenarnya banyak sih provinsi ya, cuman kan kita hanya beberapa kali yang diajak rame-rame gitu kan. Ini kampanye terakhir juga Bandung, Bapak bersama Bapak Abu Rizal Bakri. Ketika Bapak ada agenda lagi, tapi kita sempetin untuk minta Bapak untuk foto dan beliau mau gitu kan. Ini bersama teman-teman wartawan dan tim sesnya juga sih. Oke. Ini sama salah satu tim sesnya Bapak Sandiaga Uno, ada juga Edi Prabowo. Tapi memang suasananya itu ramai terus begitu ya kalau ramai. Kebetulan kalau kita kan memang nggak setiap saat diajak kampanye kemana-mana, tapi setiap kesempatan kita diajak itu pasti ramai. Karena kan kita satu pesawat sama ajudannya, tim sesnya, dan teman-teman wartawan itu kira-kira ya bisa 30 sampai 40 orang lah untuk wartawan. Jadi kita selalu bikin, karena terlepas dari keriuhan dan keribetan gitu kan, liputan kita bikin heboh sendiri aja, bikin seru. Hiburan satu-satunya itu hiburannya cuma itu sih satu-satunya. Selfie. Kita mau ribet apapun yang penting selfie pasti selalu sempat ya. Oke. Ini salah satu teman kita pasti setiap liputan kampanye harus bawa tongsis. Oke, nah ini kalau ini kayaknya Adisti nih bisa cerita nih. Kalau Adisti di mana? Pak Hatta Rajasa pertama kali ini kampanye di Serang. Kalau nggak salah ini waktu kita di salah satu rest area, dan ini tuh lagi rame-rame banget. Kita buka puasa bersama kalau nggak salah itu. Kegiatannya apa aja sih biasanya kalau Pak Hatta Rajasa kalau di luar-luar? Itu lebih karena dia memang basicnya ke ekonomi, jadi dia lebih banyak ke pasar-pasar, memantau harga, langsung terjun ke pasar, bagaimana harga segala macam, terus ke Ponpes. Nah ini lagi di salah satu pesawat pribadi yang memang disewa atau dicharter untuk tim Hatta Rajasa yang di sama-sama wartawan. Itu pesawat pribadi itu ya? Iya, atau charteran? Charteran. Oh. Kalau Nesya ikut pesawat pribadi nggak sih kalau Jokowi? Kalau misalnya Jokowi itu jarang ya. Maksudnya artinya kalau misalnya Jokowi itu seringnya itu dia, kalaupun kita rombongan, Jokowinya mungkin duluan atau belakangan, kita naik komersil. Jadi bawa-bawa barang, komersil yang ya sesuai dengan prosedur gitu. Nesya kayaknya yang paling capek, karena kita antara Carlos, aku, Adis itu kan lebih banyak mungkin naik pesawat yang mana-mana. Kalau Nesya tuh bisa 5 kota, 6 kota, dia lebih banyak perjalanan darat gitu. Tapi ya gitu, karena dia nggak kurus gitu malah. itu dia makanya kan, itu makanya yang jadi permasalahannya. Kalau udah mulai main fisik bahaya. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya si Jokowi kan memang kita naik komersil yang bawa barang apa segala macam gitu, dan kesempatan itu ya tidur lah. Pernah kita ditegur bahkan sama salah satu si pramugara maskapai, karena kita berisik banget satu rombongan gitu. Nah kalau misalnya mengenai jalur darat sendiri ya mau nggak mau, karena si capres yang si objek liputan ini juga dia jalur darat gitu, dan ya paling kita tidur di mobil. Nah mengenai masalah makan gitu ya, makan lagi ini penting banget karena memang ya, buat Nesya penting banget. Penting banget karena gini, kalau misalnya makanan itu kita rata-rata kan LV itu ada 5 LV gitu. Terus si Pak Jokowinya apa segala macam gitu yang makan gitu. Nah saya dapat tugas dari teman-teman yang kesepakatan teman-teman sendiri adalah untuk bagian untuk beli snack. Seksi konsumsi. Seksi konsumsinya. Jadi beli-beli gitu. Kenapa kok Nesya yang ditunjuk seksi konsumsi? Ya itu juga nggak ngerti juga sebenarnya sih. Sebenarnya Kuat bawa keranjang. bawa banyak gitu. Terus kan beli masukin itu seru sih sebenarnya. Jadi kayak yang nah enaknya jadi tugas sesi konsumsi, kita bisa milih sendiri yang apa yang kita inginkan. Oh iya, oke. Dan makan lebih banyak ya. Iya, itu sebenarnya. Oh ya, berarti dulu Nesya mungkin kurus banget dulu ya. Enggak juga. Oke, saya tadi belum sempat menanyakan mengenai bagaimana kita melihat atau teman-teman melihat bagaimana kinerja dari tim sukses ataupun orang-orang dekat yang berada di sekitar capres maupun capres. Namun kita akan membahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.
Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya akan tanyakan lagi seperti yang kita sudah bilang tadi, bagaimana ini pengaruh dari tim kampanye ya, ataupun tim sukses dari tiap pasangan capres dan juga cawapres. Saya ke Adisti dulu. Adisti, apa nih dari teman-teman wartawan yang mungkin bisa dinilai nih, bagaimana dari kinerja dari tim sukses yang ada di Hatta Rajasa? Sejauh ini sih kalau saya melihat selama masa kampanye bagus ya tim suksesnya, karena dia juga menschedulekan benar-benar sesuai dengan bidang. Misalkan memang Pak Hatta Rajasa ini kan memang di bidang perekonomian, jadi dia langsung belusukan ke pasar-pasar dan juga dia punya segmentasi sendiri ke pondok pesantren. Jadi setiap kampanye itu dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dan tentu saja ini merupakan basis suara dari capres dan juga cawapres nomor urut 1 tentu saja. Dan waktu itu pernah ada kita lagi di Tasik, itu habis sahur kita harus cepat-cepat langsung ikutan kampanye ke salah satu pondok pesantren, dan alhasil kita nggak mandi semuanya. Karena buru-buru, nggak sempat waktunya. Jadi mukanya masih muka bantal semuanya. Aduh, itu yang ember, iya beneran. Semuanya memang waktu sih, karena kan waktu memang mepet kan, dari mungkin kan kalau satu capres atau cawapres itu kan mungkin satu jadwal ke jadwal lain karena kampanyenya itu kan. Jadi dan kita juga ngikutinnya kan pasti juga ribet gitu kan. Kalau saya sih kalau dari Prabowo sendiri melihat kalau tim sesnya sih sebenarnya sudah bagus, tapi sebenarnya dari setiap tim ses sih pasti ada plus minusnya ya. Kalian juga seperti itu kan. Kalau yang tim ses yang berhubungan langsung dengan media sih, saya mikir sih di setiap untuk media centernya saya bilang oke. Cuman kadang memang dari segi jadwal, schedule itu yang mungkin kita kadang kurang gitu, kurang dapat gitu kan, karena mungkin Bapak mungkin kan schedule-nya mungkin susah, atau mungkin dalam last minute gitu Bapak udah nggak jadi datang atau nggak berubah lagi gitu kan. Tapi dan setiap kota yang kita datengin itu juga pelayanan dari tim ses atau mungkin koordinasi dari tim ses juga berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang berantakan, ada yang bagus gitu kan. Tapi siapa aja sih yang jadi orang-orang dekat dari Prabowo Hatta ini yang selalu ada di situ? Itu siapa aja sih sebetulnya kalau pengalaman Kalau di kita mungkin Idrus Marham kali ya. Idrus Marham itu selalu ada. Nah, ini Ibu Sekjen. Idrus Marham. Kalau yang selalu dampingin Pak Prabowo sih mungkin ini ya, Abu Rizal Bakri atau ketua tim koalisi yang selalu kampanye di beberapa kota. Kalau justru yang ketua tim pemenangannya Pak Mahfud MD itu jarang sih. Mungkin saya pernah ngeliat tuh satu kali di Madura, karena memang kan basis terbesarnya dan ininya kan di Madura Pak Mahfud, itu sekali sih ngelihatnya. Tapi memang Pak Prabowo itu dan juga Pak Hatta ini kalau berdiskusi dengan orang-orang itu semua terusnya? Sepengetahuan kita sih selalu begitu ya, mereka dengan itu saja gitu kan. Tapi mereka berdiskusi seperti apa sih kita nggak tahu, karena kan memang kita beda pesawat nih. Yang satu pesawat tuh mungkin Pak Prabowo, Abu Rizal Bakri, mungkin Anies Mata, atau mungkin orang-orang tertentu lah. Kita beda pesawat. Kalau Nesya bagaimana nih? Tim sukses dari Jokowi kayaknya mungkin lebih berantakan dari yang di Hatta. Katanya nggak beraturan tuh tadi katanya. Sebenarnya sih nggak berantakan, karena banyak sekali kan, karena memang Pak Jokowi sendiri, karena mungkin bagaimanapun juga Pak Jokowi salah satu orang yang menjadi salah satu yang ya saat kemarin elektabilitasnya yang tertinggi gitu. Nah, banyak gitu, relawannya juga banyak. Jadi ketika pada saat kita nerima jadwal itu aja, itu pagi sebelum kita mau liputan. Itu banyak banget, padat sekali, yang mikir aduh gila banget. Satu-satunya cara untuk bisa bikin yang yaudah deh, supaya kita nggak capek, ya udahlah ikutin aja. Ya udahlah jalanin aja lah, karena emang itu satu bikin agak ya udah harus dijalanin gitu. Kadang kita mau jalan baru kita dapat agenda nih, hari ini Bapak kemana. Kadang kita nggak tahu nih besok ke kota ini. Oh ya udah kita ikut. Agenda nggak pernah tahu. Iya nggak tahu kita. Termasuk kalau misalnya bangun pagi, tidak tahu kapan jamnya untuk bangun. Tinggal nunggu morning call aja dari hotel. Tapi memang ya selama ngikutin capres ini, pilpres ini, kita tidur jadi nggak tenang, karena kita kadang tuh agenda itu keluar tengah malam, dan kita kan nggak mungkin, kita kadang kebangun tuh ngeliat agenda apa ya besok ya Bapak ya gitu kan, agenda apa ya gitu kan, pagi kadang gitu. Jadi kita nggak mungkin ketinggalan agenda kan, karena takutnya besok tiba-tiba subuh Bapak ada agenda gitu kan. Baik. Berarti jarang mandi, jarang tidur. Itu adalah pengalaman dari teman-teman yang... Itu sih mereka doang. Itu sih enggak. Baik, kita akan masih membahas mengenai pengalaman mereka pada saat mereka menempel ataupun bersama dengan capres dan capres. Di segmen berikutnya akan kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Jurnal Siang.
Kembali di dialog khusus Jurnal Siang pemirsa, dan kita akan masih membahas mengenai suka dan duka teman-teman yang meliput capres dan juga cawapresnya. Nesya sendiri kalau misalnya pada saat meliput Pak Joko Widodo itu sebetulnya ada kesulitan nggak sih, atau ada nggak sih, atau semudah itu nggak sih sebetulnya kalau meliput itu? Sebenarnya karena kita sudah tahu ritmenya, jadi itu lebih mudah. Tapi setiap lokasi ataupun detik itu yang kita nggak pernah tahu, karena terkadang tuh ikutin karena kita jauh darat kan, yang nggak di agenda, misalnya ada satu panggung relawan yang mau nggak mau, yang kita lagi santai, oh tiba-tiba turun, ya udah mau nggak mau kita turun gitu. Dan sebenarnya yang kita harus cap ekstra itu adalah ketika menghadapi para satgas dan relawan. Jadi kita bertugas kan meliput, terus misalnya Pak Jokowi masuk ke atas panggung, kita dilarang naik panggung karena nggak boleh. Akhirnya kadang-kadang kita ngambek itu satgasnya atau orang-orang yang di daerah sebenarnya sih yang nggak tahu, kalau yang belum tahu kita gitu. Kalau misalnya pengamanan daerah, kalau misalnya kayak pengawalnya karena udah kenal atau ajudan karena kenal muka, jadi nggak apa-apa. Justru yang sulit itu adalah si satgas ini. Kadang-kadang kita suka ngambek, yaudah nih Pak, ambil aja gambarnya. Masuk kalau misalnya kan kita tahu kan dalam iring-iringan misalnya kan, itu kan sebelum iring-iringan terjadi itu kan udah ada briefing di tim daerah, dan kadang itu pers itu rombongan wartawan itu ditaruh di paling belakang gitu. Kemudian dan kita itu misalnya banyak wartawan yang ngambek, gimana ya dapat liputan kalau taruh di paling belakang, bapaknya udah nyampe, baru kita nyampe gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Dan itu Iya, dia ngambek sih sebenarnya sih. Pula dari satgas di daerah. Iya sih. Kalau sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak kita juga bahkan sempat ada teman-teman yang sampai kita buka jalan sendiri. Sampai kita nggak tahu bahwa kita menghadang mobil Polda setempat ya, karena kita nggak kebagian tempat, karena elef kan tahu naik bis besar itu, jadi kita taruh di belakang. Terus ya lama-lama akhirnya mau nggak mau kita yang agak sebenarnya bukan arogan sih, karena memang ya kalau kita di belakang kita nggak bisa ngeliput yang di sana dong gitu sih. Jadi mau nggak mau harus kayak gitu. Anggi juga mengalami hal yang sama ataupun sama, Adisti sebenarnya juga? nggak jauh beda sih, Iya, karena kan sebenarnya mungkin mereka juga berusaha untuk mengamankan sang calon gitu kan, calon presiden ataupun wakil gitu kan. Tapi kita sendiri juga kita butuh gambar, apalagi TV ya, apalagi media TV gitu, kita butuh gambar segala macam. Tapi sebenarnya tiap kota tuh beda gitu. Ada kota yang memang satgasnya itu Sudah atau ada yang memang kita sudah disediakan tempat khusus gitu, memang untuk media dan orangnya memang enak, ya kita bisa leluasa gitu ngambil gambar dan segala macam. Ada juga yang mungkin ribet gitu, bahkan kita mau wawancara bapak aja kita harus berebutan gitu, bukan berebutan sama media tapi berebutan sama satgasnya juga, simpatisannya Tapi gitu. memang euforia di daerah itu emang sangat beda besar. itu sih sebenarnya yang dan bikin para relawan itu memang tidak tahu kehadiran dari pers itu sendiri, sehingga dia nggak peduli kita yang gitu. sendiri harus berupaya untuk masuk ke situ supaya Mereka nggak peduli mau wartawan atau apa, yang penting mereka bisa dekat melihat sama calon Berarti mereka. memang euforia untuk Pilpres ini tinggi sekali gitu ya. banget. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang. Ya, pemirsa, di segmen ini saya akan tanyakan kepada keempat teman saya ini untuk bercerita dan juga menanggapi tanggapan mengenai banyaknya kampanye negatif maupun black campaign yang beredar di media sosial. Bagaimana sikap mereka dan bagaimana kemudian mereka menyikapinya. Saya akan tanyakan kepada Adisti dulu. Adisti, ini kan banyak sekali di media sosial yang berkembang itu mengenai negatif campaign ya, begitu juga dengan black campaign. Dan ini pasti menyerang juga dengan Cawapres Hatta Rajasa. Ini Anda sebagai wartawan yang bertugas di tempatnya Hatta Rajasa itu, bagaimana Anda melihat kampanye hitam? Setuju nggak sih dengan kampanye hitam yang menyerang dari Pak Hatta Rajasa ini? Kita selaku media, kita berusaha untuk senetral mungkin ketika itu kampanye hitam menyeruak ke dalam menyerang Cawapres Hatta Rajasa. Tentu saja kita langsung harus konfirmasi ke Pak Hatta Rajasanya. Apapun jawaban dia, tentu saja kita memang harus berusaha senetral mungkin untuk memberitakan ke media tentu saja. Tapi kalau Adisti ngelihat ini media sosial itu seberapa besar sih itu? Pengaruhnya sangat besar, sangat besar sekali, dan tentu saja itu mempengaruhi mood dari Pak Hatta Rajasa sendiri nggak? Nggak juga ya? Sejauh ini sih dia memang sosok Pak Hatta Rajasa ini memang sosok yang tidak terlalu
cepat emosional. Dia pembawaannya memang kalau memang ada serangan dari black campaign atau negatif campaign dari sosial media, dia menanggapinya tentu saja dengan legowo. Anggi? Sama sih, nggak jauh beda. Maksudnya mungkin kalau Pak Prabowo kan tahu ya, mungkin apa yang sering diserang ke beliau itu apa ya, yaitu masalah HAM gitu kan, masalah HAM, dan setiap semakin diserang itu memang kita agak sulit sih untuk minta klarifikasi dan konfirmasi dari Pak Prabowo gitu kan, karena memang beliau sendiri apa ya, enggan gitu menanggapi masalah HAM gitu, karena menurut dia itu sudah berulang-ulang kali gitu dia klarifikasi dan konfirmasi. Jadi waktu terakhir HAM itu mulai mencuat lagi gitu kan, dia paling bilang ya sudah biar rakyat yang menilai gitu. Justru yang banyak memberikan klarifikasi dan ini sih paling ini ya tim sesnya ya, tim sesnya gitu kan, gimana mereka dan mungkin menjelaskan seperti apa sebenarnya gitu kan 98. Dan kalau kita sih meskipun kita juga mengikuti capres dan cawapresnya ini, tapi kita juga berusaha untuk netral gitu. Kita bikin berita nggak seolah-olah untuk membaik-baikan kubu sini dan menjelek-jelekan kubu mungkin Jokowi JK gitu. Enggak, apa yang mungkin Pak Prabowo bilang ke media dan apa ya itu yang kita bikin gitu kan. Begitu juga dengan tim sesnya gitu kan. Tapi itu berita bukan datang dari teman-teman juga kan di situ mengenai negatif campaign itu? Ya mungkin ada yang sebagian dari kita juga gitu kan. Tapi juga kan dari kita tapi atas dasar ada narasumbernya juga. Tapi kan kita klarifikasi lagi juga ke yang bersangkutan. Oke, kalau Nesya dan juga Carlos nih gimana? Kalau melihat bagaimana media sosial ini banyak sekali memberitakan mengenai negatif campaign maupun black campaign. Mungkin Carlos dulu juga. Kalau saya memang kita paling merasakan ya Jokowi JK itu terlalu banyak black campaign, apalagi ketika ada kasus obor rakyat itu, di mana memang kalau untuk Pak Yusuf Kala sendiri yang saya embedded kurang sekali ada hal negatif yang diberitakan dari dirinya. Tetapi dari situ memang Yusuf Kala itu sendiri berperan justru kampanye itu selama 1 bulan lebih ini adalah mengklarifikasi ke masyarakat soal kampanye hitam yang ditujukan kepada sosok Joko Widodo sendiri. Kita tahu bahwa memang pengaruh dari Yusuf Kala sendiri di kalangan Islam, kemudian pondok pesantren itu lebih kuat dan dipercaya, dan kehadiran dari Yusuf Kala justru bukan untuk menyampaikan visi dan misi bagaimana mereka akan membangun selama 5 tahun kalau terpilih, tapi justru mengklarifikasi soal keislaman Jokowi, kemudian keluarga Jokowi. Jadi gimmick-gimmicknya ya, maksudnya terlepas dari hanya visi misi aja gitu kan. Karena setiap kita kampanye kan mungkin juga yang diungkapkan sama capres dan cawapresnya ya visi misi gitu ya. Jadi black campaign ini juga jadi menu lain gitu lah istilahnya dalam liputan kita gitu. Sampai-sampai kita kalau liputan itu hari ini misalnya temanya itu aja, besok itu lagi, besoknya itu lagi. Iya, tapi karena lagi. Kalau misalnya kayak kampanye hitam itu terutama untuk kepada pasangan Jokowi, terutama Jokowi lebih kepada dia serang, dia agak stres itu lebih, bukan stres sih, lebih kepada sangat intens mengenai isu-isu yang diteributkan oleh obor rakyat sendiri. Sebenarnya kita, Pak ini gimana sih? Terus karena mungkin satu kota bicarakan sama, tapi karena memang kita ngikutin, jadi kita tahu apa materi. Tapi kan si audiens kan nggak tahu apa yang disampaikan oleh si audiens yang berbeda. Nah kalau misalnya mengenai netralitas, sebenarnya kalau menurut saya pribadi dari 2 tahun ngikutin mengikut Pak Jokowi, sebenarnya adalah tantangan paling besar itu adalah bukan kita lupa makan ataupun nggak makan ataupun capek tidurnya subuh jam 4:30 baru masuk hotel, jam 8 harus standby lagi, bukan itu sebenarnya kan. Justru netralitas. Justru menjaga netralitas kita supaya jangan sampai ya kita harus menjaga netralitas itu. Nah, terkadang memang suka, kalau misalnya saya pribadi suka bias gitu, ya langsung ngomong ke kantor bahwa liputan kayak gini, ini oke nggak ya? Ini angle-nya bagus nggak ya? Atau kita konsultasikan diri dengan, kita kan ada tim, ada kameramen, kita berdialog, koordinasi. Kita masih akan membahas mengenai seberapa besar kemudian pengaruh dari dekat dengan capres-capres terhadap netralitas kawan-kawan. Namun di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan dialog kita membahas mengenai netralitas. Nah, tadi Nesya sudah sempat menyampaikan yang paling susah itu ternyata menjaga netralitas ya. Padahal kalian tiap hari ini bersama capres-capres kalian. Nah, itu kalau Carlos gimana? Juga sama? Itu naluri manusiawi ya, ketika kita menyukai seseorang, apalagi setiap hari bersama-sama dengan dia gitu. Ketika melihat misalnya Anggi sama Adisti, ketika orang berpersepsi soal Prabowo negatif, tapi kalau tiap hari kita itu bersama dia, melihat keseharian dia,
kemanusiaannya dia, bagaimana dia tiap hari itu akhirnya Tahu sisi lainnya "Oh, gitu ya." Orang ini baik kok gitu kan, nggak seperti yang dikatakan oleh publik itu. Begitu juga sama ketika orang baik, misalnya kita mengenal Pak Jokowi JK juga itu memang orang baik, oleh publik juga baik. Dan ketika tiap hari bersama dengan mereka, baik banget itu. Makanya saya bilang kan tadi kan, pemahaman saya 100% soal Pak JK itu bertambah jadi 125 karena memang ternyata lebih dari apa yang dikenal oleh publik, apa yang kita alami setiap hari. Bapak yang begitu baik, Pak JK yang begitu ramah dan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan gitu. Seperti itu. Oke, kalau Anggi dan juga Adisti deh, gimana kemudian? Sama juga nggak ini kan tiap hari sudah bersama capres-capres. Nah itu kemudian netralitas kalian menjaganya dengan caranya seperti apa? Sama sih, nggak jauh beda mungkin ya sama Carlos sama Nesya yang setiap saat yang diikutin juga itu-itu aja gitu kan. Sama juga ketika kita, mungkin orang melihatnya bahwa Pak Prabowo kan dengan masa lalunya atau mungkin dengan berita-berita negatifnya gitu kan. Tapi kan dengan sikap dia yang kayak tampak cuek, tegas, tapi kita tahu gitu bahwa kita sehari-hari juga kita tahu bahwa beliau juga perhatian, beliau juga orangnya juga ramah gitu kan. Kita jadi ternyata nggak seperti yang ini ya. Kita bisa saja gitu kan jadi mengikutin arus gitu kan. Tapi kita berusaha untuk bikin berita, jaga netralitas tuh bikin berita yang ya udah sesuai dengan fakta gitu kan, sesuai dengan omongan mereka atau SOT-nya. Mungkin Adis juga sama kali ya. Iya, kalau mungkin kalau Hatta Rajasa kan memang dia memang di perekonomian, terus baru-baru ini juga sempat ada serangan negatif campaign tentang mafia migas gitu kan. Dan tapi walaupun bagaimanapun kita harus tetap berusaha untuk sebagai reporter yang walaupun setiap hari kita nempel sama dia, kita tahu bagaimana perkembangan dia, itu tetap harus netral. Oke, tapi kalian ini ngerasa nggak sih kalau dalam Pilpres kali ini tuh betul-betul di media sosial itu perang antar temen tuh kadang-kadang sangat panas banget gitu. Sedangkan kalian kan yang pertemanan yang besar. Itu dia. Sedangkan kan kalian yang bertugas di sana, terus kemudian pasti teman-teman kalian tuh nanya ke kalian kan, kalian tuh gimana? Kalau menurut Adisti gimana akhirnya itu? Kadang-kadang tuh kita jadi kayak tim suksesnya juga loh. Yang klarifikasi. Bagaimana sebenarnya enggak kok nggak kayak gitu kok gini-gini. Oh lo jadi tim sukses saya? Oh enggak. Tapi sebenarnya itu kan cuma memang apa ya, dokumentasi kita aja misalnya pet saya misalnya foto sama Pak JK atau Bu Mufida atau tim suksesnya atau pasang dua jari misalnya, itu kan sebenarnya foto doang kan, bukan. Jadi, tidak mewakili itu belum tentu gitu ya? Belum tahu. belum tentu. Padahal Belum tentu ya. belum tentu Jadi kita embedi Prabowo Hatta, tapi hati nurani kita kan nggak ada yang tahu. Tapi mengenai sosial media, bener ya kata Carlos, sebenarnya kita itu ya untuk dokumentasi pribadi, tapi pasti cek kayak gitu, ada yang juga yang sensi atau bahkan kalau pet saya pernah ada di-unshare sama temen yang dia menganggap bahwa saya terlalu Jokowi banget atau sebenarnya ya satu sisi ya itu sosial media gua gitu kan, dan sebenarnya itu lebih pada dokumentasi pribadi, dan toh kan selama ini kita nggak pernah menjelek-jelekan siapapun gitu. Padahal kita cuma pengen share pengalaman ya, pengen share pengalaman sering saja. ada foto terus ini itu aja kampanye lu gitu misalnya. Itu selalu ada gitu. Iya. Oke, tapi tidak sampai berpengaruh pada teman-teman gitu kan? Maksudnya hubungan pertemanan jadi... Enggak sih. Oh, oke. Belum, sejauh ini belum ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang. Ya pemirsa, di segmen terakhir ini saya akan tanyakan kepada teman-teman bagaimana harapan mereka mengenai keberlangsungan Pilpres besok nanti. Apakah harapan mereka apabila calon yang mereka dampingi selama ini terpilih ataupun tidak terpilih? Nanti akan seperti apa? Saya akan mulai dulu dari Carlos. Carlos sendiri harapannya seperti apa nih kepada JK maupun kepada Jokowi, seperti apa? Kalau saya memang sekali lagi seperti yang Adisti bilang tadi bahwa pilihan hati itu hanya hati yang tahu. Tapi memang yang namanya setiap hari bersama dengan mereka kita punya harapan bahwa mereka terpilih gitu kan. Cuman sekali lagi untuk saya pribadi bahwa siapapun yang terpilih itu adalah sebenarnya orang yang memang mungkin sama ya, mampu membangun bangsa ini, diplomatis. Yang terbaik dari yang terbaik. Iya, dan tentunya mengutamakan perjuangan terhadap kemanusiaan. Jadi mereka yang benar-benar mengutamakan kemanusiaan itu yang seharusnya dipilih oleh masyarakat. Indonesia? Seperti itu. Sama kayak Carlos, tapi ya itu kalau siapapun yang menang pada akhirnya bahwa kita tidak bekerja untuk mereka saat ini, kita bekerja pada media kita sendiri jadi wartawan. Jadi siapapun yang menang, ya itu adalah hasil Pilpres gitu. Jadi ya kita tentunya berharap
ya mereka bisa membangun Indonesia yang lebih baik kan. Tinggal 24 jam lagi kita punya presiden baru. Jadi yang siapapun yang menang intinya ya tugas kita lah sebagai wartawan, bukan bekerja pada mereka. Oh, oke. Dan pastinya siapapun yang menang jangan sampai ada kerusuhan atau mungkin keributan. Mungkin kan siapa tahu simpatisan atau dari kubu sini atau kubu sini kan mungkin nggak rela gitu salah satu capres cawapresnya kalah gitu kan, dan yang satu terlalu euforia untuk menang gitu sehingga mereka saling bentrok gitu. Itu yang pasti bukan harapan dari kita gitu kan. Tapi apapun pilihan kita kan memang iya cukup kita yang tahu, karena kan kita tetap harus menjaga netralitas sekali lagi gitu kan. Ya, Adisti, terakhir. Siapapun yang nantinya terpilih, baik itu Jokowi JK ataupun Prabowo Hatta, tentu saja yang terpilih pastinya pilihan rakyat. Dan tentu saja kita berharap apapun nanti yang siapapun yang terpilih, dia akan konsekuen dengan visi misi dia untuk membangun Indonesia yang tentunya yang lebih baik. Oke, jadi yang terbaik 2 atau 1 nih? Itu dia. Jangan sampai Jadi yang mana? Yang pasti kita harus tahu bahwa yang panas sebenarnya itu hanya para pendukung. Pendukungnya. Karena para Simpatisannya. biasa-biasa aja, santai. Baik. Jangan sampai ternodai lah pokoknya intinya. Oke, tentu saja kita mengharapkan bahwa besok Pilpres berjalan aman dan lancar, dan siapapun yang terpilih bisa memenuhi amanah dari rakyat. Dan terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami untuk bercerita mengenai pengalaman pada saat meliput capres dan juga capresnya selama berbulan-bulan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Juno Siang.